Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan dan membuat tutorial tentang regresi sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan regresi sederhana? Nah, variabel pada regresi sederhana itu terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen ya. Jadi variabel bebasnya satu dan variabel terikatnya satu. Contohnya adalah misalnya hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga gitu ya, atau hubungan sebab akibat lainnya gitu ya. Yang jelas adalah X-nya variabel independennya satu dan dependennya satu. Nah, ada lagi yang satu adalah regresi berganda. Ini yang sering kita gunakan ya kalau misalnya dalam penelitian atau dalam skripsi gitu ya. Biasanya kalau regresi berganda itu X-nya atau variabel independennya biasanya lebih dari satu ya, bisa 3, 4 dan seterusnya gitu. Kalau tadi regresi sederhana itu hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen ya, masih cukup mudah. Nah, contohnya yang saya contohkan tadi ya, misalnya hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga gitu ya. Nah, kita contohkan, kita masukkan data ya. Kita ambil dari yang data cross section ya. Misalnya cross section ya, kalian sudah punya ya datanya. Nah, kemudian open. Sebentar. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kemudian ke analyze regression ya. Kemudian linear. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada kolom dependen kita isikan income ya. Income ini kita masukkan ke kolom dependen. Karena kita sedang praktik regresi sederhana, maka satu saja yang kita masukkan di kolom independen. Independen ini adalah variabel bebas ya. Misalnya kita contohkan saving ya, savingnya sebagai X gitu ya, kemudian dependennya sebagai Y ya, kita masukkan di sini saving ya. Kemudian pada kolom method ya, ini kita pilih enter ya, enter ini gitu ya. Kemudian kita pilih OK gitu ya, maka hasilnya akan muncul ya. Kita besarkan ini outputnya. Nah, mari kita analisis output dari hasil regresi sederhana ya tadi, di mana income ini adalah variabel independen, kemudian tadi memasukkan saving sebagai variabel independen ya, income dependent, saving independent. Nah, di sini kita analisis ya, di mana R-nya adalah 0,383 ya. R ini menunjukkan korelasi ya antara variabel bebas ya, independent, saving ya, dengan variabel terikatnya, income ya. Nah, ini nilainya adalah sebesar 0,383 ya, ini nilainya. Nah, karena regresi ini adalah regresi linear sederhana, bukan berganda ya, di mana variabel bebasnya hanya satu, saving saja. Kemudian, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara saving dengan income ya,
sebesar 0,383 ya. Jadi korelasi antara saving dengan income ini hubungannya 0,383 ya korelasinya. Nah, selanjutnya kita menganalisis R square. Di sini ada R square ya, nilainya adalah 0,147 gitu ya. 0,147. R square atau koefisien determinasi sebesar 0,147 berarti bahwa variasi variasi dari income ya, variabel dependennya ya, variasi dari income ini dapat dijelaskan oleh variasi saving ya, oleh variasi variabel independent saving ini adalah sebesar 14,7% ya, 14,7%. Atau variabel saving ya mempengaruhi income sebesar 14,7% ya. Koefisien determinasi 0,147 ini merupakan kuadrat dari multiple R ya, dari multiple R ini ya, dari 0,383 ya. Nah, jadi 0,383 dikali 0,383 hasilnya adalah 0,147 gitu ya, kalau secara teorinya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menganalisis nih adjusted R square ya, yang dimana hasilnya di sini adalah 0,138 ya, 0,138. Nah, adjusted R square ini merupakan koefisien determinasi yang telah terkorelasi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel. Nah, sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel gitu ya. Adjusted R square ini sebesar 0,138 berarti variasi dari income ya dapat dijelaskan oleh variasi saving sebesar 13,8% ya. Jadi income dapat dijelaskan oleh saving ini hanya 13,8% ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau di penelitian yang sesungguhnya tentu ini tidak memenuhi syarat ya. Nah, selanjutnya atau ya tadi selain income dapat dijelaskan oleh saving sebesar 13,8%, ini bisa juga menjelaskan bahwa saving ini mempengaruhi income ya sebesar 13,8% ya. Nah, koefisien adjusted R square ini ya sebesar 13,8% ini diperoleh dari perhitungan ada perhitungannya kalau secara manual, tetapi kalau secara statistik menggunakan SPSS bisa langsung muncul seperti ini. Tetapi jika mau dihitung secara manual itu ada rumusnya juga tentang untuk menghitung ini ya gitu. Nah, selanjutnya kita analisis tentang ini ya, standard error of the estimate ya, yang ini. Nah, jadi standar error of the estimate ini menunjukkan penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent real ya sebesar 5,184% gitu ya. Kalau misalnya income ini ditunjukkan dengan atau ukurannya adalah misalnya jutaan rupiah, maka besarnya penyimpangan adalah sebesar 5,184 juta rupiah ya, kalau misalnya income-nya dalam jutaan rupiah ya. Semakin kecil
nilai standar error ini, maka semakin baik persamaan regresi tersebut sebagai alat untuk memprediksi ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tabel yang ANOVA ya. Kita analisis tabel ANOVA. Di sini sudah ada beberapa kolom dan baris ya. Nah, untuk analisis di tabel ANOVA ini biasanya tidak dijelaskan semua ya, kalau misalnya dalam penelitian atau skripsi. Begitupun yang ada di tabel model summary ini ya, biasanya yang dijelaskan hanya ya biasanya R square atau adjusted R square. Jadi ini yang standard error of the estimate ini jarang dianalisis gitu. Kemudian kalau di ANOVA biasanya yang sering dianalisis adalah ini ya, biasanya DF ya, DF regression atau DF residual, kemudian F-nya ya, kemudian juga signifikannya sig ini ya, biasanya yang harus dicantumkan atau dianalisis ya. Nah, yang pertama adalah nilai degree of freedom. Degree of freedom regression yang pertama ya. Ini nilainya adalah 1. 1 itu diperoleh dari mana? Yaitu K-1, di mana variabel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Nah, tadi jumlah variabelnya ada 2, yaitu variabel independennya 1 ya berupa saving, dan variabel dependennya itu ada 1 ya berupa income. Jadi 2 kurangi 1 sama dengan 1. Yang kedua adalah degree of freedom dari residual ya. Degree of freedom residual itu nilainya 98. Nah, 98 itu diperoleh dari mana? Yaitu degree of freedom residual itu adalah jumlah pengamatan ya, jumlah pengamatan dikurangi K, dikurangi variabel. Nah, jumlah pengamatannya itu adalah 100. Nah, 100 dikurangi jumlah variabelnya tadi ada 2, jadi 98. Selanjutnya adalah degree of freedom dari total ya, degree of freedom total atau DF total. Nah, nilai 99 ini adalah yang pertama bisa penjumlahan antara DF regression 1 ya ditambah dengan DF residual 98, hasilnya adalah 99. Atau bisa juga dengan perhitungan bahwa jumlah amatan dikurangi 1 ya, jumlah amatannya itu kan tadi 100 dikurangi 1 jadi 99. Selanjutnya adalah mean square ya. Kalau kalian ingin tahu mean square ini nilai-nilainya diperoleh dari mana? Nah, pertama mean square regression. Nah, mean square regression itu diperoleh dari mean square mean sum ini ya, sum of square 453,183 ini dibagi 1 ya. Sum of square regression dibagi DF regression. Nah, hasilnya mean square regression. Kemudian untuk mean square residual ini adalah sum of square residual ya, nilai ini dibagi dengan DF residual 98. Hasilnya adalah mean square residual ini ya. Kemudian selanjutnya ada F ya. Di sini adalah F hitung. Kalau F hitung ini di sini nilainya adalah 16,863. Diperoleh dari mana? Nah, F ini diperoleh dari mean square regression ya. Mean square regression ini dibagi dengan mean square residual ya. Jadi ini dibagi dengan ini, hasilnya ini ya. 16,863. Kemudian di sini ada sig ya, sig ini adalah signifikansi. Nah, di sini 0,00 ya nilainya. Sig ini merupakan nilai yang menunjukkan ya titik kesalahan yang terjadi ya. Nah,
Jika nilai F hitungnya tadi adalah 16,863, ternyata tingkat kesalahan atau probabilitasnya sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 ya. 0,000 ini adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti kesimpulannya adalah ketika sig ini 0,00 itu kan berarti lebih kecil tadi ya dari 0,05. Kesimpulannya bahwa variabel independen ya atau variabel bebas tadi yang berupa saving itu secara simultan itu mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat ya atau dependent ya income ya, variabel dependent income ini, atau goodness of fit-nya ya, atau model dinyatakan cocok atau fit ya. Kalau tingkat goodness of fit-nya ini, kalau mencari apakah fit atau tidak modelnya adalah dicari dari sini, apakah ini kurang dari 0,05 atau tidak. Kalau lebih dari 0,05 berarti modelnya tidak fit atau tidak memenuhi standar goodness of fit-nya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis koefisien ya. Di sini ada tabel koefisien. Di sini ada unstandardized koefisien, kemudian standardized koefisien ya. Apa maksudnya? Coba kita analisis satu persatu. Nah, yang pertama adalah unstandardized koefisien yang konstan. Di sini adalah nilainya 9,073. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui 9,073 itu fungsinya apa? Nah, unstandardized koefisien yang konstan ya, ini merupakan konstanta yang berarti jika seseorang misalnya ya, ini dicontohkan kalau misalnya pengaruh saving ya terhadap income ya pada seseorang atau rumah tangga misalnya. Nah, misalnya jika seseorang tanpa melakukan saving ya, maka income akan sebesar 9,073. Selanjutnya adalah unstandardized coefficient saving ya. Saving atau misalnya variabel independen nih, pokoknya ini adalah variabel independen ya. Nah, ketika variabel independen ini mengalami peningkatan setiap satu peningkatan atau misalnya Rp1 atau 1 juta gitu ya, maka akan mengalami peningkatan sebesar 0,491 pada variabel dependennya ya. Di sini adalah variabel dependennya adalah income gitu ya. Selanjutnya langsung saja kita masuk di ini ya, di standardized coefficient beta ya. Standardized coefficient beta untuk saving ini merupakan koefisien jalur atau koefisien regresi. Nah, tetapi semua variabel telah ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk standardized ya. Biasanya ini sudah ditransformasi ya ke dalam bentuk standardized ya. Nah, selanjutnya ada T konstan ya. Untuk T konstan ini digunakan untuk mengetahui ya apakah signifikansi intercept. Namun nilai intercept biasanya tidak diuji ya, untuk yang ini ya tidak diuji. Nah, yang diuji adalah nilai nilai T statistiknya ya, koefisien regresi. Nah, T konstan ya, ini kan T konstan nih. T konstan
biasanya apa ya, ada perhitungan ya, kalau misalnya menggunakan manual itu juga ada cara perhitungannya. Perhitungannya adalah ya ini 9,073 dibagi 0,560 biasanya adalah hasilnya adalah ini ya. Kemudian kita menganalisis ya, maksudnya menganalisis T untuk saving. Ya, ini kan tadi T konstan ini ya. Sekarang T saving. Ya. T saving ini ya digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel X ya, variabel independennya maksudnya ya. Jika nilai T stat lebih besar dari nilai T tabel, nah dengan degree of freedom-nya adalah biasanya n min k ya. N min k itu n kemudian maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang dependent, di sini variabel income-nya. Nah, T-tabel biasanya kalian bisa lihat kalau di bukunya Imam Ghazali itu bisa dilihat di lampiran di bagian tabel itu ada di sana ada daftar T-tabelnya ya. Kemudian saya ulangi ya, untuk menghitung T ini ya, T saving ini adalah variabel independen atau X1 misalnya, atau biasanya dilambangkan dengan X gitu ya. Di sini kan nilainya 4,106 ya. Nah, saya ulangi untuk penjelasannya ya. Nah, ini itu digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel X atau variabel independen. Jika nilai T statistik ya lebih besar dari nilai T tabel ya, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya ya. Kalau misalnya T statistiknya lebih besar daripada nilai T tabel, itu maka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Di sini variabel dependennya adalah income ya. Nah, bagaimana cara untuk melihat T tabel ya? Yaitu dengan tadi kita gunakan misalnya pada umumnya yang digunakan adalah alfanya 0,05 ya, 0,05. Kemudian rumusnya degree of freedom-nya adalah tadi n dikurangi dengan K ya. N itu adalah jumlah sampel, jumlah amatan. Jumlah amatannya kan 100, kemudian K-nya adalah variabel. Variabelnya kan tadi ada 2, yaitu saving dan income. Nah, berarti 100 kurangi 2 sama dengan 98 ya. Nah, nanti bagaimana cara melihat T-tabelnya? Nah, kita lihat misalnya saya sudah cari ya tabel T. Nah, ini kan kita menggunakan alfanya 0,05. Degree of freedom-nya 98 ya. Tadi sudah dihitung 98. 98 ada di sini ya. Ini 0,05 ada di sini. Berarti 1,660 ya. 1,660. Nah, 1,660 ya tadi hasil dari T tabelnya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa variabel saving ini memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel income. Karena apa? Karena 4,106 ini lebih besar dari tadi 1,660 ya. Ini lebih besar dari T tabel tadi ya. Itu kesimpulannya. Selanjutnya adalah signifikansi konstan ya, yang baris pertama ini. Signifikansi dari konstan di sini hasilnya adalah 0,000. Nah, apabila nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 karena tadi kita menggunakan alfa 0,05 dengan arah koefisien yang
ini bisa dikatakan intinya ini bisa dikatakan signifikan ya. Kalau signifikansi konstan 0,00 ini kan artinya lebih kecil dari 0,05 berarti dikatakan signifikan gitu ya. Ketika lebih besar itu maka tidak signifikan ya. Kalau misalnya di sini 1,5 gitu misalnya, itu berarti tidak signifikan. Tetapi dalam analisis regresi, hal ini tidak dianalisis. Untuk yang signifikansi konstan ini biasanya tidak dianalisis, karena yang lebih penting adalah signifikansi dari variabel independennya, ya dari sini. Nah, yang kita biasanya dianalisis adalah signifikansi dari variabel independen. Di sini kan variabel independennya adalah saving ya, 0,000. Nah, signifikansi dari saving ya atau variabel independen ini merupakan angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada nilai T saving ya, pada nilai T saving. Nah, yang diperoleh di sini adalah 0,000 ya. Jika nilai T saving ya semakin besar, maka nilai kesalahan signifikansi akan semakin kecil. Karena nilai signifikansi variabel saving di sini 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel saving ini berpengaruh positif terhadap income gitu ya. Nah, kesimpulan selanjutnya bahwa karena tadi yang pertama T hitung ya, jadi kesimpulan selanjutnya adalah karena tadi nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel ya, yang ini tadi ya, atau karena nilai signifikansinya itu lebih kecil juga dari 0,05 yaitu 0,000 ya, dengan arah koefisien positif, maka disimpulkan bahwa variabel saving ini berpengaruh positif terhadap income ya. Ini cara tadi untuk membuat analisis regresi sederhana, yaitu menggunakan satu variabel independen saja ya. Kalau misalnya beberapa variabel independen itu biasanya menggunakan regresi berganda. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian praktikkan untuk menggunakan variabel independennya itu adalah bisa wealth ya, nanti dependennya tetap income. Silahkan kalian coba ya untuk membuat regresi sederhana seperti yang saya jelaskan di atas, dan kemudian coba tunjukkan goodness of it-nya, kemudian analisisnya seperti apa. Silahkan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.